Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Ardesta Fadilah dengan NIM 23010200029 akan menjelaskan kasus korupsi dalam mata kuliah praktikum pengauditan yang diampu oleh dosen Ariski Anrinaldo. Baiklah, sebelum kita membahas tentang kasus korupsi, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini dapat berupa suap, penggelapan, pemaksaan, atau perbuatan curang lainnya. Terdapat jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada suap, kedua pemasaran, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat penerimaan gratifikasi, kelima perbuatan curang, dan yang terakhir yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Di sini terdapat dampak dan upaya pencegahan korupsi. Dampak dari korupsi yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, serta demoralisasi. Pencegahan korupsi yaitu dapat meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, serta menerapkan sistem merit. Baiklah, yang pertama yaitu ada kasus suap hakim korupsi minyak goreng, perselingkuhan jahat mafia peradilan oligarki sawit. Kasus suap hakim korupsi minyak goreng melibatkan 4 hakim yang diduga menerima suap untuk melepaskan 3 korporasi pengekspor CPO dari tuduhan korupsi. Korporasi-korporasi tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Indonesia Corruption Watch menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya kolusi antara mafia peradilan dan oligarki sawit. Dalam kasus ini, hakim yang terlibat yaitu ada 4, Muhammad Arif Nuryanta, Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Nilai suap ICW melaporkan bahwa sejak 2011 hingga 2024 terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan nilai suap mencapai 107 miliar. Oligarki sawit ICW menilai bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang dan membentuk oligopoli, sehingga memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan pemerintah dan mendapatkan impunitas dari jeratan hukum. Kasus kedua yaitu KPK periksa PNS Kementerian Keuangan terkait kasus suap Ditjen Pajak. KPK memeriksa seorang pegawai sipil Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan bernama Wahyu Santoso sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerima hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Angin Prayinto Aji. Tersangka yang terlibat yaitu Angin Prayinto Aji, Dadan Ramdhani, Rian Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, Veronica Lindawati, dan Agus Susetio. Nilai suap Angin Prayinto Aji dan Dadan Ramdhani diduga menerima suap untuk mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan wajib pajak. Mereka menerima suap sebesar 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, $500.000 Singapura dari Bank Panin, dan $3 juta Singapura dari PT John Lynn Baratama. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.